Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang kasus penyiraman air keras terhadap salah satu aktivis dari Kontras. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Saudara, kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus mendapat atensi dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus ini secara transparan. Polri harus menangkap pelaku dan juga otak di balik penyiraman air keras yang mengancam nyawa demi menjaga kewibawaan negara dan titik terang kasus. Inilah catatan Kompas TV. Teror di ruang publik, pertaruhan wibawa negara. Tuh, sampai teriak-teriak tuh ya, kepanasan habis disiram air keras. Aduh, ada rekaman yang sangat jelas sekali gitu ya, yang CCTV. Tuh ya, itu pelakunya tuh ya. Disebor. Prihatin dan sayangkan terjadi dengan harapan polisi betul-betul teka-teki siapa pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus masih menyisahkan tanya. Berputar habis itu dari disiram rekaman gitu CCTV ya. ini terlihat dua orang pengendara motor dari arah berlawanan menyiram air keras ke aktivis Kontras Andre Yunus. Korban yang mengendarai sepeda motor langsung menjerit histeris sambil menjatuhkan kendaraannya karena merasa panas terbakar usai disiram air keras. Ya, biasanya air keras itu dari asam yang sangat kuat. Jadi kalau asam yang kuat itu dia bisa bereaksi dengan bahan organik seperti kulit ataupun baju dan sebagainya. Jadi ketika bereaksi itu nggak cuma mengiritasi kulit, tapi juga menimbulkan reaksi eksotermik atau mengeluarkan panas gitu. Jadi nggak cuma kulitnya rusak gitu ya gara-gara asam yang kuat tadi, tapi gara-gara reaksi tadi ya panas itu bisa ditimbulkan. Jadi bisa menimbulkan kayak luka bakar dan itu sangat berbahaya sekali ketika mengenai bagian-bagian yang sangat sensitif gitu. Bayang kalau disiram tadi kan ke bagian mukanya gitu, itu bagian mata itu pasti kalau kena itu bisa mengalami kebutaan karena tadi ya bisa mengiritasi kulit gitu. Bagian sensitif mata pasti kalau kena itu bisa buta gitu. Dan kalau misalnya lebih berbahaya lagi yaitu ya, masuk ke pernafasan, itu bisa menyebabkan sesak nafas juga gitu ya. Jadi tubuh tuh bereaksi gitu dengan asam itu dan akhirnya membuat sesak nafas dan bisa meninggal kalau misalnya karena bagian-bagian yang sangat vital tadi gitu. Jadi itu sangat berbahaya sekali dan tidak manusiawi sekali gitu ya. Dengan minimal itu lukanya itu bisa membuat cacat seumur hidup gitu. Dan yang paling parah itu bisa mengancam nyawa orang dari yang disiram itu ya asam yang kuat tadi ya, air keras tadi lah. Aduh. Pengawas serta keterangan saksi, Polri masih terus melakukan pendalaman. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun bilang sudah mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut kasus ini secara profesional. Harus transparan ya. Mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan dan dibutuhkan investigasi. Saat ini kita sedang melakukan pengumpulan informasi-informasi. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pun mengatakan apa yang dialami Andre Yunus diduga berkaitan dengan apa yang tengah dikerjakannya beberapa waktu terakhir. Ada yang nggak suka. Sepanjang 1 tahun terakhir, ia memang banyak berkonsentrasi dan bersinggungan dengan permasalahan seputar reformasi militer. Meskipun kita masih harus menunggu bukti-bukti yang otentik, karena biasanya situasi-situasi yang penuh dengan ketegangan politik hari ini, termasuk konflik di antara para elit politik, bisa jadi ada pihak lain yang mendompleng, yang menggiring untuk seolah-olah pelakunya adalah militer. Padahal belum tentu. Sementara itu, mantan Kabairskrim Polri Ito Sumardi menyebut dengan banyaknya rekaman CCTV yang diperoleh serta keterangan para saksi, kasus ini bisa segera terungkap. Tidak hanya pelaku, tapi juga aktor intelektual serta motif penyerangan.
Gitu ya, karena biasanya orang yang kayak gini tuh disuruh gitu. Jadi bawahan, jadi atasannya mungkin punya kepentingan gitu ya. Tapi karena nggak bisa mengotori tangannya sendiri, dia nyuruh bawahannya untuk melakukan tindakan keji seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya ini Bu Awe bukan pelaku utamanya gitu, pasti ada orang yang dibaliknya yang menyuruh atau memerintahkan orang tadi itu untuk menyiramkan air keras ke salah satu aktivis itu. Jadi nggak mungkin tuh orang nggak kenal tiba-tiba menyiramkan air keras gitu. Pasti ada suatu hubungan, entah itu hubungan yang positif ataupun negatif. Itu yang penting dia tuh kenal sama orang ini dan itu akhirnya ditargetkan gitu, karena nggak spesifik sekali ya malam-malam gitu ya, saat gelap gitu, mungkin saat sepi emang nggak banyak orang yang lihat gitu kan, nggak, jadi orang tuh nggak sempat menangkap orangnya, jadinya kan bisa kabur gitu karena sepi posisinya. Jadi emang mungkin udah dibuntutin, sudah ditargetkan dan sudah mendapat perintah dari atasannya untuk melakukan hal seperti ini. Jadi kasihan banget ya kalau misalnya aktivis yang mungkin bersuara gitu kan, karena banyak mungkin masyarakat Indonesia yang tidak mampu bersuara seperti dirinya gitu ya, jadi mewakili kepercayaan mereka gitu ya, tapi bukannya dilindungi gitu ya, aktivis ini gitu untuk suaranya, karena kan kita negara demokrasi gitu, ketika kita bersuara gitu ya, menyampaikan pendapat kita seharusnya diapresiasi, dilindungi gitu, bukan malah diintimidasi bahkan dibuat cacat seperti ini gitu ya. Jadi kasusnya mungkin kayak mirip Bapak Novel Baswedan gitu ya, dia kan masuknya di KPK ya, mungkin ada para koruptor atau orang-orang yang nggak suka dengan Bapak Novel Baswedan itu juga melakukan hal yang sama gitu, menyuruh bawahannya untuk melakukan tindakan keji seperti ini. Aduh. Di sekitar TKP ini juga akan bisa melengkapi, dan menurut saya karena ini meskipun ini ditangani oleh Polres Jakarta Pusat, ini mendapatkan atensi langsung daripada Pak Kapolri, yaitu dengan di backup dari Polda Metro Jaya dan dari Barreskrim, sehingga untuk kasus ini ya kami berharap diungkap secepatnya, baik pelaku kemudian siapa yang menyuruh maupun motifnya. Ya, jadi motifnya insiden penyiraman air keras ini tentu mengusik keprihatinan banyak pihak, termasuk Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. JK menduga penyiraman air keras ini berkaitan dengan aktivitas korban. JK pun berharap polisi segera melakukan investigasi terkait dengan kejadian ini. Tentu kita pertama prihatin dan sayangkan terjadi, dengan harapan polisi betul-betul, karena ini setelah KPK dulu siapa namanya si Baswedan itu ke ini lagi, kena lagi, berarti ada kelompok, ada siapa itu kita tidak tahu, supaya polisi tentu ada hubungannya dengan itu kegiatan yang bersangkutan. Jadi perlu kita lihat seperti itu, siapa yang dirugikan yang bertindak begitu. Ada juga kita tahu ada NSMA yang hobinya hanya sekedar iseng untuk mengira begitu. Kita tidak tahu nih, tinggal polisi yang harus aktif untuk melihat. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Andri Yunus adalah aktivis yang sempat menjadi sorotan karena aksi beraninya mendatangi lokasi rapat panja RUU TNI di Fairmont Hotel Jakarta pada 15 Maret 2025. Bersama dengan dua aktivis lainnya, Andri meneriakkan tuntutannya agar pembahasan RUU TNI segera dihentikan. Tolak RUU TNI! Kembalikan militer ke belakang! Sebelumnya pada 24 Agustus 2024, Andri Yunus juga terlibat dalam advokasi kasus kematian Afif Maulana, remaja yang diduga tewas akibat disiksa polisi. Kala itu, ia bersama tim advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan meminta agar ekshumasi jenazah Afif Maulana dilakukan secara independen tanpa campur tangan polisi melalui audiensi dengan Komisi 3 DPR. Gitu ya. Jadi kalau misalnya independen berarti kan di luar badan kepolisian. Jadi kalau misalnya polisi meriksa polisi gitu ya, jadi mungkin bisa ada yang disembunyikan, ada yang dikurangi, ada yang enggak ditutup-tutupi lah gitu. Makanya nyari yang independen gitu. Kalau di independen dia terlepas dari kepolisian. Jadi kan polisi yang jadi pelakunya, masa polisi yang meriksa sendiri gitu kan. Makanya independensi itu sangat penting ya, independen. Jadi yang terpisah dari kepolisian. Gitu. Jadi mungkin ada yang nggak suka juga dengan aktivitas dari Bapak Andri ini juga ya, gara-gara ya mungkin sangat lantang, sangat keras melawan ketidakadilan gitu. Jadi orang-orang yang nggak suka gitu ya bisa melakukan hal seperti ini gitu. Publik kini menanti bagaimana Polri mengungkap pelaku dan juga otak di balik penyiraman air keras yang mengancam nyawa.
demi menjaga kewibawaan negara dan titik terang kasus. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, teror berupa penyiraman air keras terhadap Andre Yunus, pembela HAM Kontras, adalah ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat. Polri harus menangkap pelaku dan juga otak di balik penyiraman air keras yang mengancam nyawa demi menjaga kewibawaan negara dan titik terang kasus. Tidak boleh ada impunitas dalam setiap aksi kekerasan dan teror terhadap warga negara, termasuk aktivis, demi tegaknya hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Bagi Polri, ini adalah momentum baik untuk menunjukkan bahwa Polri profesional dan bisa diandalkan dalam fungsi melindungi dan mengayomi masyarakat. Keberpihakan Polri pada... Jadi kalau misalnya dari kamera CCTV-nya tuh baju yang digunakan juga benar-benar rusak gitu ya. Jadi gara-gara asam yang sangat kuat tadi bereaksi dengan pakaiannya, tuh pakaiannya bisa rusak, koyak segitu, apalagi kena kulit gitu. Jadi bagian-bagian yang sangat sensitif itu pasti bisa mengiritasi dan akhirnya bisa merusak gitu ya kulitnya. Dan reaksinya kan reaksi eksotermik ya, atau yang menghasilkan panas. Itu juga bisa menyebabkan kayak luka bakar gitu. Jadi kasihan banget ya, malam-malam orang juga nggak tahu harus ngapain, padahal semakin lama dibiarkan gitu ya, mungkin harus disiram gitu supaya mengurangi konsentrasi dari asam tersebut gitu. Tapi karena memang posisinya malam-malam gitu ya, sepi gitu, ketika orang mendengar teriakan-teriakan yang sangat berisik tadi kan, mungkin jadi penasaran, ingin tahu, dan ketika melihat ada korban seperti ini gitu ya, karena mungkin nggak tahu juga gitu cara mengatasinya, akhirnya mungkin luka yang diderita oleh Bapak Andri ini gitu ya, aktivis ini itu menjadi lebih parah gitu, karena harusnya disiram dengan air, dikurangi konsentrasi asamnya, tapi gara-gara tidak ada tindakan ya mungkin jadinya lebih parah daripada sebelumnya. Dalam pengusutan kasus teror terhadap aktivis Kontras ini, masyarakat sipil akan mendukung penuh jika Polri setia pada penegakan hukum. Tangkapan layar dua terduga pelaku penyiraman air keras yang sudah beredar di media sosial setidaknya bisa jadi modal awal Polri mengusut aksi teror ini. Keandalan Polri sebagai pilar utama keamanan negara dan penegakan hukum harus dibuktikan dalam pengusutan profesional aksi teror penyiraman air keras. Kewibawaan negara tidak hanya diukur dari kemampuan membangun infrastruktur dan penguatan alutsista, tetapi juga bagaimana negara bisa menjamin keadilan dan rasa aman masyarakat. Jika aksi teror ini tidak diusut tuntas, taruhannya adalah kewibawaan negara, baik di dalam negeri maupun masyarakat internasional. Negara yang berwibawa terlihat dari keberpihakan pada kebenaran ketimbang membiarkan teror leluasa mengancam kebebasan dan juga hak sipil warga negara. Jadi kayak dianggapnya kok negara tuh lemah karena tidak bisa melindungi rakyatnya sendiri, rakyatnya yang menyuarakan keadilan gitu ya, yang bisa bersuara lantang, tapi bukannya didukung, diapresiasi atau melindungi, tapi malah diintimidasi seperti ini. Jadi kayak ada upaya pembungkaman dari suara-suara yang menentang kekuasaan yang ada gitu ya. Jadi itu juga menjadi pertanyaan gitu, jangan sampai kasus ini tuh terus berlangsung. Jadi orang-orang baik gitu yang mungkin ingin bersuara jadinya takut gitu. Ketika udah takut ya berarti nanti ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang berkuasa itu akhirnya semakin berkuasa, karena orang-orang baik ya yang bisa bersuara itu akhirnya takut gitu. Jadi bukan takut, tapi kita tuh harus malah tambah bersuara lagi, tambah memviralkan lagi supaya kejadian-kejadian ini itu tidak sering terjadi. Kalau misalnya kita biarkan gitu ya, kita diamkan, kita tutup-tutupi gitu, bukannya masalah selesai tapi malah makin besar sekali gitu ya. Ini orang-orang baik yang mampu bersuara harusnya kita dukung penuh gitu, jangan sampai kita biarkan ditelantarkan begitu saja kasusnya gitu kan. Kayak misalnya kasus kemarin yang Novel Baswedan itu kan bisa tertunda sampai berbulan-bulan sampai mungkin setahun gitu ya, gara-gara tidak ada atensi dari publik. Jadi kita viralkan, kita kawal terus ini ya kasusnya sampai tuntas gitu, sampai ketemu siapa nih yang melakukannya, sampai siapa kalau misalnya ada aktor intelektual yang menyuruh orang tadi yang menyiram ke aktivis ini. Presiden Prabowo Subianto dalam banyak kesempatan selalu menekankan
komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta pentingnya penegakan hukum di tanah air. Polri dan semua lembaga penegak hukum harus bisa menjaga komitmen Presiden dalam menjamin semua fungsi kontrol sosial berjalan dengan baik. Solidaritas masyarakat sipil dan semua komponen bangsa dibutuhkan sebagai bentuk tekanan publik agar kasus ini bisa ditangani secara transparan. Semoga Polri bisa memanfaatkan kasus teror penyiraman air keras dalam bentuk pengusutan secara transparan dan profesional. Semangat institusi Polri harus sama seperti yang pernah ditunjukkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja di Komisi 3 DPR terkait dengan kedudukan Polri. Usut tuntas sampai titik darah penghabisan. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan. Jadi ini tindakan penyiraman air keras ini terhadap salah satu aktivis kontras itu adalah tindakan yang sangat-sangat pengecut sekali gitu ya. Jadi mereka mungkin nggak mampu berkonfrontasi secara ideologi, jadi pemikirannya mungkin mereka nggak mampu untuk sampai ke sana, sehingga mereka menggunakan cara-cara yang paling mudah gitu, yang berkonfrontasi dengan cara intimidasi dan menyakiti, melakukan tindakan aniaya seperti ini, karena itu caranya lebih mudah daripada bertukar pikiran ataupun membuat alasan gitu ya. Jadi karena mereka kalah nih secara mungkin ideologinya, cara menyampaikan pendapatnya gitu ya. Jadi orang ini mungkin orang yang sangat sulit untuk ditaklukkan, mungkin udah lewat jalan-jalan yang belakang gitu, itu nggak bisa gitu ya, benar-benar memiliki pendirian yang sangat kuat. Akhirnya karena orang ini nggak bisa diubah, maka dibuat cacat sebagai contoh gitu. Kalau misalnya dia hidup, itu jadi contoh bahwa kok kamu berani berbicara seperti ini, berbicara lantang dan melawan orang yang berkuasa, orang yang berkepentingan, itu akhirnya disakiti, dibuat cacat seumur hidup. Kalau misalnya meninggal juga itu jadi pelajaran gitu, kayak kok kamu kalian semua misalnya melakukan perlawanan seperti ini, kalian akan dihabisi gitu ya. Jadi antara itu ya, dua itu, antara dia dibuat cacat seumur hidup atau bisa meninggal gara-gara kejadian seperti ini, karena yaitu sangat pengecut sekali. Mereka tidak mampu bertukar pendapat dengan cara damai, jadi menggunakan cara-cara di balik layar seperti ini. Jadi di saat sepi ya mungkin dibuntutin gitu ya, karena mungkin dia diikutin gitu ya. Jadi saat sepi malam-malam, terus saat targetnya mungkin lengah gitu ya, saatnya kan agak dibelokkan tuh kan dia kecepatannya juga rendah gitu, itu disiram gitu ya ke bagian yang paling sensitif, yaitu muka gitu. Jadi bagian mata, mungkin bagian pernafasan juga bisa terkena dampak dari siraman air kerasnya gitu. Jadi itu sangat-sangat berbahaya sekali ya. Moga kasus seperti tidak terulang kembali lah. Kalau bisa itu air keras itu emang benar-benar peredarannya sangat dibatasi, karena ya itu kalau misalnya disalahgunakan itu bisa membuat kecacatan dalam orang yang jadi korban penyiraman air kerasnya. Tuh ya, jadi mungkin itu bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.